Saya percaya kita semuanya ngerti, tahu ya bahwa iblis walaupun sudah kalah sejak Tuhan Yesus bangkit, iblis yang sudah kalah, total bahkan kalahnya. Tapi mereka itu masih bisa mengerjakan sesuatu yang kita seringkali lupa. Bahwa iblis itu masih seringkali muncul di hidup kita. Saya akan mulai dengan pemikiran ini. Mengapa Tuhan itu minta kita ini taat atau nurut kepada Dia? Saya percaya seringkali kita bantah, kita melawan, kita menolak untuk taat. Karena sifat daging kita, keegoisan kita, hawa nafsu kita, kemanusiaan kita, seringkali kita melawan. Tapi suatu hari, saya ingat bulan itu, bulan Mei tahun 85. Atau Roh Kudus mengingatkan saya satu waktu saya lagi merenung. Kenapa sih ketaatan yang adalah mutlak bagi anak-anak Tuhan, tapi itu seringkali sulit kita lakukan. Tiba-tiba dia mengingatkan begini. Catat, ada 3 alasan, ada 3 hal yang membuat kita harus taat. Tidak bisa tidak. Dan dampaknya ngeri kalau kita tidak taat. Ingat, nomor 1, umur kita manusia dengan umur setan, siapa lebih tua? Ayo, ini pertanyaannya konyol ya, tapi harus mikir. Siapa lebih tua? Berapa kali lipatnya? Ayo, berapa kali lipatnya? Nggak tahu. Setan tuh ribuan tahun sudah mengganggu manusia. Lah kita ini setua-tuanya kita, setan masih lebih tua. Artinya, setan sudah punya pengalaman ribuan tahun menjatuhkan manusia. Dengar ini. Sehebat apapun hidup doa kita, sehebat apapun kita puasa, sehebat apapun kita hafal ayat Alkitab, sehebat apapun kita pelayanan, melihat satu fakta ini, bahwa mereka lebih berpengalaman menjatuhkan kita, manusia, daripada kita menjatuhkan mereka. Betul? Maka kita nggak akan bisa menang melawan mereka. Yang kedua, setan itu kalau sempat ketemu, nggak sempat nggak apa-apa, tapi percayalah, kalau sempat ketemu tanya, setan, kamu ngerti nggak ngantuk itu apa, tidur itu apa? Ngerti maksud saya? Setan itu nggak pernah ngantuk, saudara, apalagi tidur. Percaya nggak kira-kira bagian ini? Loh, saya tanya dulu. Lo percaya tidak? Nggak ada setan pernah tidur, ngantuk juga enggak. Nah, bayangkan kita yang harus tidur ikan istirahat. Artinya tahu, ketika kita perlu istirahat, setan nggak perlu istirahat. Mau perang model apa bisa mengalahkan mereka itu yang nggak pernah ngantuk? Jadi waktu kita tidur, setan bisa bergerak nggak untuk menghancurkan kita? Nah, ini masalah yang kedua. Masalah ketiga, lebih celaka lagi kita. Antara mereka dengan kita, manusia. Dengar baik-baik pertanyaannya. Siapa yang bisa ngelihat siapa, dan siapa yang gak bisa ngelihat siapa? Lu ngerti pertanyaannya? Lu gak ngerti jawab, ayo. Siapa itu? Siapa yang bisa ngelihat siapa, dan siapa yang gak bisa ngelihat siapa antara kita dengan setan? Setan dan manusia. Iya, siapa yang gak bisa ngelihat siapa? Nah, kita tidak pernah ngelihat mereka, gak bisa. Tapi mereka bagaimana? Habis ngelihat kita. Coba bayangkan, perang yang model seperti ini, walaupun kita punya senjata sehebat apapun, melawan yang gak pernah kita bisa lihat, siapa yang pasti kalah? Siapa yang pasti kalah? Kita. Jadi ini masalahnya. Buat Tuhan Yesus, setan sudah kalah. Tapi buat kita, mereka belum kalah. Betul? Buat kita mereka belum. Maka itu mereka masih bisa menyerang kita. Nah, satu-satunya cara untuk kita bisa menang melawan mereka, kalau kita tentara, maka kita harus taat pada komandan kita. Amin. Harus taat. Karena dialah, Yesus Tuhan kita lah yang paling tahu dari sebelah mana dia menyerang, dengan cara apa dia menyerang,
jam berapa dia menyerang. Ketika semua itu kita tidak tahu, yang tahu cuma Tuhan Yesus. Maka itu kalau dia memberi kita perintah untuk taat, maksudnya apa? Ini pertanyaan penting. Maksudnya apa kalau Tuhan memberi kita perintah harus taat? Dengan kondisi setan seperti itu, apa maksudnya? Saya jawab, supaya kita apa? Supaya kita menang melawan mereka. Karena kita nggak tahu dari sisi mana, pakai senjata apa, kapan, kita nggak tahu. Nah, saudara, lihat kita dengar kesaksian di mana-mana. Terakhir ini di Suriah, di Mesir, ya, gereja-gereja dibakar, orang Kristen dibunuh. Terakhir ini, bulan September ini berapa banyak? Di Nigeria, kelompok Boko Haram mengebom gereja, ratusan orang Kristen mati. Di banyak tempat di Indonesia, berapa banyak gereja ditutup dan macam-macam. Tapi gereja tetap berdiri dan tetap ada sampai hari ini. Artinya begini, dengan gereja, setan gak terlalu pusing. Dengan sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab, setan gak pusing. Satu yang dia harus urus, hancurkan keluarga. Catat itu baik-baik. Maka itu ketika gereja dihancurkan, diserang semuanya, tetap eksis. Tapi keluarga ini yang jadi sasaran utama setan untuk dihancurkan. Saya tidak tahu berapa banyak saudara mempunyai data akhir-akhir ini, berapa banyak rumah tangga Kristen hancur. Kemarin sore, jam 5 sore saya ada kebaktian pemuda di Sosrawijaya. Begitu mau turun mobil, masih di parkir gereja, saya terima telepon. Saya kaget. Istri seorang hamba Tuhan. Dia ini pernah mengembalakan jemaat. Dia ini pemusik hebat. Dia ini orang yang diurapi. Tiba-tiba istrinya bilang, saya nggak tahu mesti buat apa. Besok saya harus menandatangani surat cerai yang diurus oleh suami saya. Hah? Hamba Tuhan? Yang benar saja iya. Bayangkan. Saya sampai nggak percaya. Saudara, maka itu hari ini kita kumpul. Bukan waktu ibadah, bukan jam kebaktian tadi sore ibadah, yang masih mau balik lagi ini satu anugerah Tuhan luar biasa. Di Jumat ini hebat-hebat kok mau belajar. Tepuk tangan buat diri sendiri. Karena saudara luar biasa. Lo bener toh? Mau belajar. Ternyata. Mengapa bukan gereja, bukan sekolah Alkitab, bukan yang lain-lain yang diserang oleh iblis, tapi keluarga. Mereka berusaha tidak ada pernikahan di dunia. Maka itu istilah kumpul kebo, wah, makin banyak. Orang ganti-ganti pasangan makin kurang aja. Hari ini kita akan belajar mengapa keluarga yang diserang. Mengapa setan itu benci pada keluarga. Ada 3 alasan. Catat. Dan alasan ini yang kita akan pelajari hari ini. Nomor 1. Satu-satunya lembaga di dunia ini, ya satu-satunya lembaga di dunia ini. Saudara dengarkan, ini nomor 1, penting sekali dicatat. Mengapa setan benci pernikahan? Mengapa setan benci keluarga harmonis? Alasan ada 3. 1. Satu-satunya lembaga yang mewakili surga itu bukan gereja, tapi pernikahan, saudara. Saya ulangi, satu-satunya lembaga yang mewakili surga itu pernikahan. Maka itu kalau pernikahan dihancurkan, maka gambar surga itu hancur di dunia ini. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Nomor 2, mengapa setan memusuhi keluarga? Ayah ibu yang diserang oleh iblis, itu tujuannya bukan 2 orang itu, tapi tujuannya adalah anak-anak orang itu. Ngerti maksudnya? Saudara bisa bayangkan, kenapa ada negara? Karena ada masyarakat. Betul tidak? Kalau nggak ada masyarakat, kan nggak ada negara. Nah, siapa yang membentuk masyarakat? Jawabannya adalah anak-anak. Sebab kalau kita sudah berkeluarga, kita sudah punya tanggung jawab.
kita sulit akan mengurangi waktu untuk bermasyarakat karena tanggung jawab kita untuk hidup. Maka anak-anaklah yang ada di masyarakat. Nah, anak-anak itu sumbernya itu mana? Dari mana itu anak-anak itu muncul? Sumbernya, mata airnya dari siapa? Keluarga. Zaman dulu, sebelum ada senjata-senjata yang modern seperti sekarang, antar kerajaan kalau perang, ya antar kerajaan, lihat di Jogja, kenapa ada dua otoritas? Ada kesultanan, ada Pakualam sini ya. Oh ya, Pakualaman. Kenapa di Solo ada Kasunanan, ada Mangkunegaran? Tahu sejarahnya kan dulu satu kerajaan. Nah mereka perang, maka terpisah-pisah. Sekarang inilah dulu satu-satunya tempat yang paling dijaga oleh semua negara zaman itu adalah mata air. Karena itu sumber. Kerajaan-kerajaan sebelum perang akan cari tahu dulu mana mata air kerajaan ini. Tujuannya begitu ketahuan mana sumber airnya, nggak usah perang, dikasih racun, rakyatnya jadi bagaimana? Mati semua, nggak perlu perang. Nah itu ilustrasi yang kedua. Mengapa iblis hancurkan keluarga? Karena ingin merusak air. Dan airnya adalah anak-anak. Coba jawab pertanyaan saya. Ada nggak anak-anak bahagia kalau tiap hari dengar ayah ibunya bertengkar di rumah? Jawab, ada nggak anak-anak bahagia? Gak ada. Anak-anak sedih, sakit hati, marah, kecewa. Kenapa ayah ibu ini bertengkar? Orang-orang kaya yang nyekolahkan anaknya sekolah yang terbaik, mahal, panggilkan guru les yang hebat-hebat. Setiap hari anaknya orang kaya dileskan. Saya mau beritahu, kalau hampir tiap malam orang tuanya bertengkar, anak-anak bisa tidur nyenyak enggak? Tidak bisa tidur nyenyak, tidak? Enggak. Anak-anak yang nggak bisa tidur nyenyak, besok bangun bisa belajar baik, tidak? Enggak. Walaupun sekolahnya sekolah termahal, panggilkan guru les yang termahal, terbagus. Tapi kalau papa mamanya, ayah ibunya nggak harmonis, ini anak akan jadi bodoh juga. Yang diperlukan anak-anak adalah surga di rumah. Maka itu kalau anak-anak nggak dapat surga di rumah, mereka pastinya cari surga di jalanan, di terminal, di pasar. Apa jawabannya? Kalau anak-anak cari surganya di luar rumah, mereka ketemu apa? Ketemu neraka. Malah hancur hidup mereka. Ini alasan kedua kenapa keluarga dihancurkan iblis. Supaya anak-anak itu hancur. Nomor 3. Mengapa setan begitu memusuhi keluarga? Saudara, apa yang muncul di benak saudara? Kalau saya berkata kata setia. Orang Jawa banyak punya nama Setiawati, Setiawan. Apa yang muncul di benak saudara kalau mendengar kata setia? Apa setia? Begitu dengar kata setia muncul apa? Seperti saudara mendengar kata gudeg, langsung mikir apa? Jogja, betul enggak? Nah, muncul apa kata setia di benak saudara? Ya, hubungan. Maaf, saya tidak akan memaksa saudara untuk menjawab. Maaf. Karena akhir-akhir ini kata itu makin langka ditemui. Betul tidak? Kenapa makin langka? Karena kesetiaan itu hanya bisa dilihat dalam hidup suami istri. Yang artinya satu untuk selama-lamanya. Maka itu tidak salah saudara sulit menjawab kata setia itu apa? Karena contoh-contoh yang ada, maaf, hampir semua film tentang roman, sinetron tentang keluarga, berita-berita, gosip di televisi, seperti silat macam-macam itu, isinya cuma kawin cerai. Nggak lebih daripada berkaki 4 di luar sana. Ini orang-orang sekarang ini. Betul tidak? Dan kalau tiap hari manusia dicekoki oleh contoh-contoh film-film berita-berita seperti itu,
Maka itu kata setia sudah mulai langka. Kita bingung, apa itu setia? Padahal setia itu nama Tuhan kita. Amin kan? Setia itu nama Tuhan kita. Saya akan buktikan. Baca dulu 2 Timotius 1 ayat 13. Coba lihat. 2 Timotius 1 ayat 13. Setia. Makin hari makin langka kata ini. Maka itu kalau hari ini kita ada di sini, ayo kita siapkan diri menjadi keluarga yang benar. Amin. Adik-adik yang belum menikah, siapkan diri untuk saudara menikah nanti dengan benar. Setelah ini baru saya akan uraikan satu persatu dari 3 hal tadi. Mengapa iblis begitu marah kepada pernikahan? Ya, ingin dihancurkan. Udah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, maaf. 2 Timotius 2. Aduh, saya salah. Ayat 13, maaf. 2 Timotius 2 ayat 13. Maaf, saya salah. Bukan 2 Timotius 1. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Siapa dia di sini? Tuhan Yesus. Apa kata lain tidak setia? Jika kita tidak setia, kata lainnya apa tidak setia? Ingkar, bukan, aduh lebih tajam lagi. Bubrah, bukan. Pengkhianat. Siapa yang berani angkat tangan? Siapa mau dikhianati? Angkat tangan. Nggak ada itu. Betul? Maka saya baca begini. Jika kita berkhianat, Yesus bagaimana? Balas? Dia nggak balas. Dia tetap setia. Maka itu kalau ada gereja menerjemahkan Matius 19 dengan cara yang salah. Oh, suami boleh ceraikan istrinya karena zina. Gereja itu pasti goblok, nggak lihat ayat ini. Walaupun ada yang mengkhianati dalam pernikahan kita, kalau pernikahan itu di hadapan Tuhan jadinya, maka yang satu tidak boleh balas berkhianat juga. Harus tetap setia. Saya tanya dulu, hubungan kita sebagai gereja dengan Tuhan Yesus, itu hubungannya seperti apa dengan siapa? Yesus sebagai mempelai laki-laki, gereja sebagai mempelai perempuan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu hubungan suami istri. Dengar yang masih pakai paham suami boleh ceraikan istri kalau ketahuan selingkuh atau berkhianat. Saya mau uraikan atas ayat ini bahwa doktrin itu salah. Saya nggak hafal KUHP. Singkatan apa KUHP? Bukan kasih uang habis perkara. Itu Indonesia. Kitab undang-undang hukum perkara pidana atau perdata. Saya nggak hafal. Yang hafal itu polisi, jaksa, hakim sana. Tapi saya hafal KUHS. Kitab undang-undang hukum surga saya hafal. Pasal-pasal perzinahan di KUHP. Itu complicated, jelimet bahasa Jawanya. Terlalu banyak aturannya. Berzina karena begini, berzina karena begitu, melecehkan, banyak. Tapi KUHS cuma satu pasal hukum perzina. Barang siapa memandang orang lain lalu menginginkannya, maka orang itu sudah baca sudah terusan berzina dengan orang itu di pikirannya. Maaf saya tanya, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ini? Ampuh, pendeta tenanan. Saya ulangi lagi. Seorang pendeta yang begitu menjadi pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Jawab, menurut ayat itu dulu, hukum KUHS, mata masih bisa kurang ajar nggak? Nah, dengan KUHS itu sebagai mempelai perempuan Kristus, ada nggak diantara kita nggak pernah berzina selama hidup?
Lo jawab. Ada nggak di antara kita nggak ada yang pernah berzina seumur hidup? Waktu kita melihat orang lain dan menginginkan, itu sudah berzina. Berarti ada yang lolos nggak dengan KUHS itu kita semuanya? Ada yang lolos tidak? Tidak. Waktu kita berzina, mempelai laki-laki surgawi kita, tahu nggak yang kita buat itu apa? Tahu. Ketika dia tahu kita berzina, apa yang dia buat? Nah, ini hukum yang nggak pernah dipakai. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Alasannya satu, karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Saya kaget pertama kali saya baca ayat ini. Wow, setia. Mengapa dia nggak bisa menyangkali dirinya? Ternyata penjelasan ayat ini ada di Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Kita lihat Wahyu 19 ayat yang ke-11. Mengapa? Walaupun kita berkhianat, dia tidak balas mengkhianati. Ternyata ini masalahnya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama siapa? Yang setia dan yang benar. Siapa penunggang kuda putih itu? Tuhan Yesus. Namanya siapa tadi? Setia. Oh, saya menangis. Saya bilang, Bapak, engkau luar biasa. Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Karena namanya itu setia. Dan kata setia hanya bisa diungkapkan lewat pernikahan. Tidak ada lewat yang lain. Maka ini yang terjadi. Maaf, saya beri contoh saja. Siapa di gereja ini ada namanya Selamat? Oh, apa jenengmu Selamat, Ruben? Oh, Ruben namanya Selamat ternyata. Maaf, saya cuma kasih contoh ini. Nah, kenapa orang tua memberi nama anaknya Selamat? Harapannya supaya selamat. Tapi ada Pak Selamat dari Gunung Kidul sana, berminggu tabrakan. Nah, kalau namanya Selamat, tapi tiap minggu orang selamat, ganti nama saja. Robin, oh jangan dong. Robin kan selamat gak pernah tabrakan kok dia. Ngerti nggak ilustrasi itu? Jadi orang yang diberi nama Selamat oleh orang tuanya, harusnya dia itu selamat terus. Karena itu namanya. Yesus Tuhan kita, salah satu namanya adalah yang setia. Maka itu dia harus setia. Karena itu namanya. Jadi dia nggak bisa menyangkali. Nggak bisa menolak namaku itu setia. Maka aku harus setia juga. Malaki 2:16. Kalimat pertama. Ya, Malaki 2:16. Ayo kita baca sama-sama kalimat pertama. Malaki 2:16. 1, 2, 3. Stop. Sebab aku Yahweh Tuhan Israel membenci perceraian. Saudara cari di Google. Ya, sejak ditemukan mesin cetak pada abad yang ke-16 tahun 1500 sekian itu mesin cetak pertama ditemukan, dan itu gara-gara Alkitab. Kalau nggak ada Alkitab nggak ada mesin cetak di dunia. Kok bisa? Karena Johannes Gutenberg, seorang anak Tuhan yang pekerjaannya nulis Alkitab. Ayo, siapa orang Jogja mau nyoba nulis Kejadian sampai Wahyu pakai tangan? Perlu berapa tahun itu? Nah, Johannes Gutenberg sudah tua. Permintaan Alkitab luar biasa. Nah, kalau ditulis pakai tangan, selesainya berapa tahun baru satu Alkitab yang minta luar biasa. Akhirnya dia berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Kan gak ada mesin cetak. Gak bisa bilang, beri aku mesin cetak. Gak lucu, belum ada kok. Beri aku sesuatu. Supaya firman-Mu ini cepat dibuat, ditulis, dan banyak orang bisa membacanya. Nah, sesuatunya itu apa? Dia bingung. Karena belum ada
Saudara, Roh Kudus mengilhami Johannes Gutenberg, dia beri gambaran, maka lahirlah mesin cetak. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak ada mesin tik. Kalau nggak ada mesin tik, nggak ada komputer sampai hari ini. Jadi betul Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu jadi karena firman. Tidak ada yang tidak jadi, semua karena firman. Dan salah satu adalah mesin cetak. Alkitab itu sungguh luar biasa. Nah, Tuhan memberikan hikmat pada Johannes Gutenberg sehingga mesin itu ada. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak sampai hari ini, Google saudara, kira-kira di dunia ini sudah ada lebih dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku loh, 5 juta judul buku kira-kira. Dari sekian juta judul buku, hanya satu buku yang namanya Kitab Suci yang ada tulisan "Aku benci perceraian". Tidak ada buku manapun di dunia yang bisa menulis "Aku benci perceraian". Catat. Kenapa benci? Ya karena 3 alasan tadi. Iblis merusak pernikahan. Sekarang saya kembali pada prinsip Efesus 5. Satu-satunya buku yang menulis setelah seorang pria menikah dia jadi suami, maka fungsinya adalah kepala. Seorang gadis begitu menikah dia jadi istri, maka fungsinya tubuh. Itu hanya Kitab Suci yang menulis. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan hubungan suami istri itu seperti hubungan kepala dengan tubuh. Dengarkan, kepala, tubuh. Jadi seorang pria begitu dia menikah, dia potong badan. Ya, badannya dibuang. Seorang gadis begitu menikah, dia potong kepala. Nah, kepalanya si cewek digabungkan dengan tubuhnya si cowok, itu yang dikubur. Jadi yang hidup, kepalanya suami dan tubuhnya istri. Maka itu ayat itu saya buktikan untuk ngetes. 3 tahun pertama pernikahan, maka pertanyaan saya, apakah suami sudah mulai suka makanan yang dimakan oleh istrinya? Aneh bukan pertanyaannya? Kenapa ya? Karena begitu laki-laki menikah, dia nggak punya perut. Perutnya gabung ke siapa? Nah, jadi 3 tahun pertama, tolong Pak, kalau ada Jumat menikah Pak, ini dicek. Misalnya, ini kemarin saya ketemu satu keluarga namanya Ronald Simanjuntak. Menikah dengan seorang anak Tuhan Jawa asli dari Solo. Rukmini siapa? Saya lupa. Nah, begitu kami makan bersama kemarin hari Jumat pagi, ya, masih makan bersama. Dia bilang, Pak, setelah saya menikah, saya tuh baru suka kerupuk, suka tempe, suka tahu. Bayangkan saya ini orang Batak, mana pernah ada kerupuk, mana ada barang itu. Saya bilang, betul sekali itu Pak. Berarti pernikahan Bapak betul. Kok bisa? Saya bacakan ayat itu. Jadi Bapak kan nggak punya perut, pakai perutnya istri, bukan? Nah itu dia. Ayo jujur, sudah menikah 9 tahun, periksa dulu. Sudah makanannya suka sama enggak? Ini luar biasa saudara. Oke, saya lanjutkan. Itu cara ngetes yang pertama. Oke, nah karena suami itu kepala, istri itu tubuh. Kepala pernah salah enggak? Ayo, sebagai kepala pernah salah enggak? Kejeduk, kegigit. Pernah? Sakit kepala, migrain, jadi jambakin, ditutui, masih pusing terus. Ketika kepala sering sakit, boleh enggak tubuh ngomel? Kalau aku punya kepala kayak kamu, mati lama-lama. Lebih baik aku potong kepala, ganti kepala lain. Terjadi apa itu? Kalau ada tubuh nggak suka kepalanya, dan dia mau potong, ganti kepala lain. Nah, dia bunuh diri. Begitu pula kepala. Tanggal 1 sakit dada. Tanggal 2 sakit perut. Tanggal 3 sakit punggung. Tanggal 4 sakit lutut. Tanggal 5 sakit jantung. Tanggal 6 sakit liver. Tanggal 7 sakit apa? Terus sebulan sakit. Terus kembali tanggal 1 sakit apa lagi? Nah, mungkinkah kepala berkata gini,
Kalau aku punya badan kayak kamu, bangkrut ini, ke dokter terus. Aku mau ganti badan lain saja, aku gak suka badan kamu. Artinya apa? Bunuh diri. Sebab aku benci perceraian. Yahweh Tuhan Israel. Itu firman luar biasa. Suami istri hanya bisa diikat oleh setia. Bukan seks, maaf. Pada usia tertentu, semua kita harus tunduk pada hukum alam. Seks akan berhenti. Lalu bayangkan kalau orang itu menikah karena seks. Ada banyak pernikahan karena seks. Saya kalau konseling pernikahan, masalah ini saya akan tanya juga. Kenapa? Karena orang yang menikah karena gak tahan seks, rumah tangganya cepat berantakan. Karena suatu saat cepat atau lambat, barang itu akan berhenti dalam hidup manusia. Nah kalau nggak ada kesetiaan, lalu dua orang tua ini ngapain di rumah? Maksud cuma deleng-delengan gitu toh? Ayo, maksud cuma lihat-lihatan? Nggak mungkin. Maka itu setia itu dahsyat artinya, saudara. Amin. Setia. Setia itu bukan kasih. Tetapi kasih tanpa kesetiaan itu seperti uyah orang asin. Garam apa tidak asin? Jadi kasih dan kesetiaan itu seperti dua sisi mata uang. Siapa yang bangga? Saudara punya uang 100 ribuan, 3.000 lembar, pirang juta itu? Ayo 100.000 kali 3.000 berapa? 100.000 itu nolnya berapa? 5, ya. 05 ditambah 03 jadi berapa? Berapa juta? 300 juta. Nah, bayangkan saudara punya uang 3.000 lembar 100 ribuan. Tapi gambarnya baru sebelah. Bisa jadi duit gak itu? Beli rumah bisa gak? Beli mobil bisa gak? Dikepruk weh. Nah, kasih dan kesetiaan itu seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Jangan berkata kasih kalau gak ada kesetiaan. Jangan bicara kesetiaan kalau gak ada kasih. Katakan amin. Itu yang buat dunia itu jadi indah. Orang yang punya kasih dan kesetiaan, pasangannya sekurang ajar apa, sesalah apa, dia tetap akan menerima seperti Yesus menerima kita. Amin. Tidak pakai syarat apa-apa. Maka itu setan ingin menghancurkan hal ini supaya nggak ada Tuhan di dunia ini. Jadi kesetiaan itu penting. Anak-anak muda, jaga dirimu. Yang hobinya ganti-ganti pacar, bertobat hari ini. Nggak malu sama kucing di luar sana. Malu itu ganti-ganti pacar terus. Kalau dari muda nggak belajar setia, maka tua-tua pun jadi nggak karuan hidupnya. Jangan ganti-ganti pacar. Maka itu jangan berkata pacar dulu. Lebih baik kenalan dulu. Jangan bilang pacar. Kenalan, jalani dulu. Bukan pacar, sebagai teman. Sambil meneliti, melihat benar tidak, cocok tidak, konsultasi dengan gembala dan orang tua. Itu penting. Setelah diuji oleh waktu, oleh orang-orang tua di sekitar saudara, baru saudara memutuskan, ayo kita jalan sebagai pacar. Belum tunangan, belum, masih jauh. Masa begitu baru kelihatan 5 menit, pacaran yuk. Oh, awas kamu. Baru 5 menit kok pacaran. Kucing aja pakai pendahuluan, kerah dulu. Betul, kucing aja bertengkar dulu kok mau kawin. Supaya tahu itu. Maka itu ingat. Maka itu nasihat saya bagi semua anak muda yang sudah punya pacar. Rajin-rajinlah bertengkar. Saya percaya kita semuanya ngerti, tahu ya bahwa iblis walaupun sudah kalah. Sejak Tuhan Yesus bangkit, iblis yang sudah kalah. Total bahkan kalahnya. Tapi mereka itu masih bisa mengerjakan sesuatu yang kita seringkali lupa. Bahwa iblis itu masih seringkali muncul di hidup kita. Saya akan mulai dengan pemikiran ini.
Mengapa Tuhan itu minta kita ini taat atau nurut kepada Dia? Saya percaya seringkali kita bantah, kita melawan, kita menolak untuk taat. Karena sifat daging kita, keegoisan kita, hawa